Kaum muslimin, judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah misi utama ajaran Islam adalah terciptanya kehidupan yang bermoral, atau bahasa sederhananya, Islam itu hadir untuk membereskan akhlak manusia. Begitu kira-kira. Seperti kata Buya Hamka, jatuh bangunnya sebuah bangsa kalau moralnya kuat, rapuh tegaknya sebuah bangsa kalau akhlaknya tinggi dan mulia. Itu doktrin di dalam ajaran Islam begitu. Saking pentingnya soal akhlak, soal adab, soal etika, soal moral, maka Allah memuji kekasihnya tidak sewaktu menegakkan Mekah atau menaklukkan Mekah, tapi ketika kekasihnya itu berakhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, etika yang tinggi, moral yang baik dan beradab. Jadi jamaah sekalian, kalau kita mau dipuji Allah, berakhlaklah yang baik. Kalau mau ditolong Allah, kalau hidup kita tidak kececeran, kepahitan saja, berakhlaklah yang mulia. Allah akan tolong. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Begitu kata Al-Quran. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa ini penting? Setidaknya judul khutbah ini dimotivasi oleh pertanyaan. Pertanyaannya bukan dari saya, pertanyaannya dari seorang tokoh hukum atau pendekar hukum di negeri ini yang mendedikasikan hidupnya membela orang-orang lemah dan miskin. Apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya sederhana. Kenapa agama Islam, kenapa agama sebesar Islam, agama sesempurna Islam belum berhasil mendidik umatnya untuk memiliki akhlakul karimah? Saya ulangi hadirin. Kenapa agama semulia Islam, sehebat Islam, sesempurna Islam belum berhasil mendidik umatnya kaum muslimin dan muslimat untuk berakhlakul karimah, beradab yang baik, beretika yang luhur? Begitu kira-kira pertanyaannya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Beliau umroh, lalu beliau melihat sebuah adegan di samping atau di salah satu sudut Ka'bah itu ada Hajar Aswad, batu hitam. Ia terenyuh, sedih. Mengapa di pusat umat Islam dunia orang-orang hanya untuk mencium Hajar Aswad harus saling sikut, saling dorong, bahkan saling menzolimi satu dengan yang lainnya, hanya semata-mata untuk mencium Hajar Aswad di pusat sentral kaum muslimin dunia? Katanya, kata pendekar hukum tadi, tidak bisa kalau umat Islam tertib dalam beribadah, antri seperti yang diajarkan oleh, seperti yang kita lihat di pemandangan negara-negara yang bukan muslim, diajari antri, tertib, berakhlakul karimah. Itu di Makkah katanya. Di tanah air juga begitu. Tentu tidak semua hadirin, saya ulang, tentu tidak semua, sebagian. Di tanah air dia mengatakan juga perilaku kaum muslimin di jalan raya jauh dari akhlak. Kalau ada lampu merah, saya mengistilahkan di jalan raya itu banyak setannya, jamaah sekalian. Setan kata Al-Quran ada berbentuk jin, ada berbentuk manusia. Jadi pengendara mobil maupun motor yang kalau lampu sedang merah dan ia menerabas, saya mengistilahkan dia adalah setan. Karena dia menggoda orang-orang yang taat. Kita setengah mati berpanas-panasan tunggu lampu menjadi hijau, dia sudah menerabas. Akhlak buruk. Mungkin dibantah begini, kan di Al-Quran nggak ada peraturan lalu lintas. Al-Quran tidak mendikte. Al-Quran berisi prinsip-prinsip umum.
Wala tahluka bi'aidikum ila tahluka wala aidikum bitahluka. Janganlah Anda menjerumuskan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Berbahaya. Melawan arah juga begitu. Berbahaya menzalimi orang lain. Tidak ada akhlak. Kebersihan. Pedagangnya juga begitu. Tidak ramah. Para pegawainya juga begitu. Kalau urusan itu bisa diperlama, dipersulit, kenapa harus dipersingkat, dipermudah? Sunnah Nabi itu mempermudah urusan, bukan mempersulit urusan. Akhlak pegawai, akhlak pedagang, judes kepada pembeli, akhlak pembeli, kurang ramah kepada penjual. Saya punya spanduk tadi, saya baca di depan pintu masjid, perhatian, dilarang merokok di sembarang tempat. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok itu haram. Bukan cuma tidak berakhlak, haram. Persyarikatan Muhammadiyah juga begitu memfatwa, rokok itu haram. Cari satu dokter yang mengatakan bahwa rokok itu sehat. Tidak berakhlak, buang asapnya sembarangan. Apakah betul akhlakul buruk itu, akhlakul mazmumah itu tidak ada balasannya? Dibalas oleh Allah. Saya ulangi, akhlak buruk dibalas oleh Allah. An-Najm ayat 31. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa liyajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata Allah begitu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan pasti dia akan membalas perbuatan buruk orang-orang yang telah berbuat buruk, dan dia juga akan membalas perbuatan baik dengan orang-orang yang lebih baik lagi, dengan ganjaran yang lebih baik lagi. Catat baik-baik ayatnya. An-Najm surah ke-53 ayat yang ke-31. Tinggal sekarang kita hadirin jamaah sekalian, yakin tidak dengan ayat ini? Akhlak buruk dapat balasannya, akhlak baik dapat balasannya. Boleh jadi balasannya tidak kita sangka-sangka. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berakhlak baik. Boleh jadi kita harmonis berkeluarga karena perilaku baik kita di masa lalu. Boleh jadi kesumpekan hidup kita karena akumulasi akhlak buruk kita di hari-hari kemarin. Kata Allah, ini balasannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan aku anugerahi kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Hadirin sekalian, faktanya beredar viral di media sosial. Seorang pegawai BUMN parkir sembarangan. Gang itu hanya cukup satu mobil. Belanja kue di pagi hari, membuat macet di belakang berderet. Ada yang mau ngantar sekolah, ada yang mau kantor, ada yang mau urusan A, B, C sampai Z. Dengan santainya ia memarkir mobilnya, menghalangi orang jalan. Tidak berakhlak. Katanya dia, jalan-jalanan gue, lu mau apa? Dalam waktu 2x24 jam, pegawai BUMN tadi dipecat dari kantornya. Siapa bilang berakhlak buruk tidak ada balasannya? Ada balasannya. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya tiap hari melanggar lampu merah, merokok sembarangan, melawan arah tiap hari. Nggak ada tuh, fine-fine aja, baik-baik aja. Belum. Satu saat, di suatu tempat dan suatu waktu ada balasannya. Akhlak buruk itu boleh jadi carut marut keluarga, akumulasi dari akhlak buruk kita. Sebagaimana akhlak baik kita berakumulasi terhadap keharmonisan, keleluasaan, solusi-solusi kreatif dari masalah-masalah hidup kita. Kaum muslimin yang terhormat, akhlak buruk dibalas, sebagaimana akhlak baik akan pasti dibalas Allah. Camkan baik-baik surahnya An-Najm ayat 31. Terakhir, apa sebabnya? Nah, itu yang penting. Kenapa kaum muslimin sebagian, lagi-lagi saya katakan sebagian, tidak mampu berakhlakul karimah,
tidak mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Penyebabnya adalah model beragama. Kaum muslimin menurut psikologi agama ada dua macam model beragama. Yang pertama, model beragama kekanak-kanakan, anak-anak. Yang kedua, model beragama dewasa, matang dia, mature dia. Apa itu model beragama kekanak-kanakan? Fokusnya cuma beribadah dan kesalehan formal. Fokusnya beribadah untuk akhirat, itu saja. Apakah salah? Tidak salah, tapi kurang dewasa. Sementara Islam mengajarkan fokusnya dengan menghindari dosa, menghindari akhlakul karimah. Model beragama seperti inilah yang akan mendidik kaum muslimin berakhlakul karimah, beradab, teratur, tertib, menghormati orang lain, ramah, dermawan, suka memberi, tidak menyakiti orang lain. Suatu saat Rasulullah dilapori oleh sahabat, ya Rasulullah, perempuan itu siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud atau tarawih, tapi ia menyakiti tetangganya dengan mulutnya, ya Rasul. Rasul menjawab singkat, perempuan itu di neraka. Akhlak buruk menyebabkan amal-amal soleh kita harus faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan amalnya dan kami jadikan amalnya seperti debu beterbangan, sia-sia. Ibadah tidak menghasilkan akhlakul karimah, ibadah itu sia-sia. Saya ulangi, ini inti khutbah siang ini. Ibadah apapun bentuknya, salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah, silaturahim, tidak menghasilkan akhlakul karimah, tidak menghasilkan etika yang tinggi, maka ibadah itu sia-sia. Kaum muslimin, ini mungkin ada 2.000 atau 3.000 orang di masjid ini. Ada 3.000 orang, duta-duta kebaikan. Satu orang mendakwakan satu orang, akan muncul ribuan orang yang fokusnya menghindari dosa dan berakhlakul karimah. Model beragama seperti inilah yang akan membawa kaum muslimin beretika tinggi, menghormati tata tertib, menghormati ketertiban, menyukai keamanan dan kebersamaan. Alhasil kaum muslimin yang terhormat, dapatlah kita simpulkan bahwa kalau ada kaum muslimin yang susah diajak berakhlakul karimah, model beragama, jangan-jangan model beragamanya masih kekanak-kanakan, masih ngejar ibadah untuk menghapus dosa. Ia lupa Allah mementingkan orang yang menghindari dosa. Apa dalilnya? Surah Al-Mudaththir ayat 4 dan ayat 5. Surah ke-74 ayat 4 dan 5. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Bersihkanlah pakaianmu, hindari maksiat, maksudnya itu kata ulama. Dan perbuatan keji, perbuatan maksiat, akhlak buruk, hindarilah dan tinggalkanlah. Dengan demikian kaum muslimin yang terhormat, jamaah Jumat yang ada di Masjid Raya Al-Sunnah menjadi duta Islam, menampilkan adabul yang hasan, khaliqin nas bihulukin hasan, dengan perbuatan-perbuatan yang menghargai antara sesamanya dan berakhlakul karimah, akan mengundang pertolongan Allah dan kasih sayang Allah. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim.